Saya kecewa sangat berat. Malam hari ini harusnya ada orang namanya Resmond Hasiulan Sianipar, Dokter Magister yang sudah kita mau tadinya saya desek, Mbak Anggi tolong dong hadirkan dia. Enggak Mas, dia maunya Zoom. Mana Mon, kamu pengecut, nggak berani datang. Iya nggak berani datang dia. Jangan terlalu begitu. Oke, tapi dia nggak berani datang. Kenapa? KRMT. Oh KRMT asli. Ojo lali KRMT-mu. Asli. Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Ojo lali KRMT-mu. Oh nggak lali. Bangsawan. Oh iya, saya bangsawan dan tidak Gak beli. ngomong begitu kalau bangsawan. Dia berani nggak datang? Ada moral. Oke, kita sampai pada closing statement di sesi terakhir ini. Ini udah pukul 11, hampir setengah 12 malam ini. Mau Mas Roy dulu atau siapa? Dikit tapi masa ini closing statement? Ya nanti diberikan. Ya nanti ya, gini. Okay. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Dan ini karena ini selalu dilakukan oleh orang yang ada di sini. Jadi supaya orang itu nggak berkuar-kuar. Kalau di tiap ada podcast atau siaran infotainment orang itu berkuar-kuar. Dan saya harus bilang, kalau saya harus menjawab, karena orang itu mengatakan saya zong sama sekali. Orang ini nggak punya ilmu sama sekali, tapi orang ini bohong besar di depan publik. Orang itu ada di sini, itu namanya Eli Daneti itu. Ya, jadi gini, pada tanggal 15 Desember, dia mengatakan ketika kami ada gelar perkara, dia katanya bisa melakukan yang namanya meraba embus. Waktu itu ijazahnya ada plastiknya. Kalau dia mengatakan bisa merobek, maka satu, dia merusak barang bukti. Jelas. Kedua, embos itu ada di sini. Kalau dia bilang tangannya dari atas, padahal ini itu tangannya bisa masuk, padahal ini lebih gede ijazahnya. Sepanjang apa tangan yang bisa sampai situ kalau bukan tangan mak lampir? Tangan buto. Jadi orang ini bohong. Ya, saya katakan dia bohong, melakukan kebohongan publik. Ya, yang paling bohong itu kamu. Enggak, kamu bohong sudah. Enggak. Udah. Enggak, itu hak kita. Jangan dipotong. Oke ya. Dari potong. Nanti closing statement dia nanti kan aku tidak kasih. ada. Ketika saya melihat itu dia kan tidak ada. Ya, gimana bisa tangannya nembus? Pertama, Tidak ada, Tangan tidak nembus ada. plastik. dia tidak ada. Nggak Plastiknya bisa dari nembus plastik. samping. Kita Bohonglah. Itu dari samping. Bu Deti gimana caranya? Ya, gimana caranya coba? Ini kan kertas, kan ada tempat masuknya. Jadi Ada dari tempat samping- masuknya, bohong banget dari ini. samping itu saya bohong tonjol banget sama tuh, map itu nggak ini ada tempat saya. plastiknya. Jadi plastik Nggak itu, ada. Pinjem itu. Nggak ada. Pinjem. jadi telah itu. Jadi ini map. Map ini ada di bawah. Oke. Mapnya Nggak, begini. Coba saya mau. Ya, coba tangannya bisa nembus nggak? Bisa. Ayo, coba. Gimana Bu misalnya Bu? Coba tangannya kamu bisa nembus. nggak? ngomongnya baik-baik, Iya. jangan nantang-nantang gitu. Kamu jangan ngegas. Enggak, kamu juga ngomongnya jelek banget ketika di podcast. Jangan bau kentut mulutmu ya. Wah, itu ngomongnya jelek Nah, banget tuh. Udah, Mas Roy, Mas Makanya Roy. kamu duduk. Ya. Bang Eman, Nanti. Kamu Ya, kita ngomong tunggu ya, kamu Mas Roy. sopan ya. Iya, iya. Kalau Oke. kamu ingin Saya dihargai ngatur, Bu. sopan. Saya ngatur, Bu. Apa? Kamu Ya. juga nggak Gimana, Bu? sopan. Udah kayak orang Udah. kurang sehat otakmu. Aduh, wih, terus ngomong saya keluar itu. Ya silahkan. Mana? Tangannya mana? Bang Eman. Mana tangannya Suruh mana? keluar. Yang baju yang geluk. Tangannya suruh keluar. mana? Suruh keluar yang geluk. Tangannya Udah, mana? oke. Suruh keluar. Saya Udah, suruh oke. keluar Suruh dulu. keluar yang geluk. Udah boleh. Keluar. Suruh keluar. Oke. Keluar dia. Ya. Suruh keluar. Bu Eli nggak? Oke. Udah. Sudah ngapain? Kenapa? Keluar. Tadi saya Enggak, digituin. Bu Eli. Iya tadi Jangan teman Bu bicara Eli. dulu Beli. Suruh keluar dulu. Kenapa Ya, ya, tangannya? oke. Kenapa? Kenapa tangannya? Suruh Tangannya keluar masih dulu dia. Oke, silakan. Keluar Ya, cepat. oke. Bu Eli. Ya udah gimana? nggak apa-apa, biarin aja. Nah ini kan begini, dilihat kan begini di sini kan ada Tunjukin masuknya ke kunci. kamera coba bisa Ya. gitu ya. Coba lihat, bohong Kan banget begini, ya dia. Besok boleh kita datang kalau dia kurang mau pingin bukti. Besok kita datang ke Kamnek 5, kita pinjam itu ijazah. Bagaimana? Weh, bisa-bisanya pinjam Bisa, ijazah gimana? Pak Gro. Bisa. Ini orang ini kok bisa pinjam ijazah tuh Bisa. gimana Ayo ini? datang sama saya. Oke. Sekarang Ya. buktikan dulu. Sekarang Jadi, buktikan saya- dulu. begini. Kebohonganmu buktikan Saya dulu. buktikan. Dari Saya tunjukin. samping. Iya. Dari Nggak samping. bisa. situ, Nggak ada sampingnya, Bentar, Mas. Bentar masukin. Nggak ada. Pak, tolong Pak. Sebentar. Dengan Nggak segala ada. hormat,
Kamu pernah mantan menteri. Pernah. Hargai dirimu. Pernah, dan Ya, kamu bukan makanya, siapa-siapa. Tapi sekarang kau kayak orang tidak sehat. Dan kamu bukan siapa-siapa. Iya. Mas Roy, Udah, kamu nanti bukan kita- siapa-siapa. Kalau Nanti kita ditanya dengarkan dulu, saya Mas Roy. jawab. Kalau Nanti kamu kita- mau jawab oke. silakan. Ya Mas Roy, udah, nanti, oke. makanya kan ketahuan bohongnya kan? Enggak, saya enggak Nanti, bohong. nanti saya Itu bilang. Itu bohong. hak Udah, saya. udah. Saya melihat loh. Udah. Mas Roy, Mas Roy. Ya, Mas Roy. embus Oke. itu namanya Pak Embus, Pak Embus. Terserah saya mau ngomong Oke, apa. udah. Lah iya kan gak ngerti. Udah. Bedanya nggak ngerti Semua embus orang sama embus saja nggak ngerti. kok. Kamu anggap tidak benar. Yang benar tuh kayaknya kamu dewa kebenaran. Nah Oke. ya udah. Seolah-olah kamu Jadi yang gini Mas benar. Roy, sebentar saya. Menurut Jadi nggak Bu, boleh Bu kayak Elida gitu. Ya. itu dari samping. Nggak Itu hak mungkin. saya. Mas. Dari samping sini. Berarti dia merusak barang bukti kalau dari samping Emang itu. nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Coba nggak ada yang ada di celahnya. sini Mas Gafur. Mas Aiman, saya bisa jelaskan ya. Nggak, Ada gini, nggak? saya- Ada saya- nggak saya pinjam dulu ya. sobeknya? Jadi menurut Bu Elida Neti, Ya. kenapa Bu Elida bisa Ada menyimpulkan sobeknya bahwa nggak? Coba ada? lihat. Sebentar, Mas. Saya kan Sebentar, ada embosnya Ya. karena Bu Elida meraihnya embos tersebut Ya. atau merabanya lewat samping situ Ya, ya. betul. Lewat jari Ibu. Iya. Oke, baik. Jadi gini, Pak, maaf Aiman, tunggu saya selesaikan. Ya, silakan silakan, Bu. Yang lihat embos itu bukan saya sendiri loh. Waktu statement Pak Bang Adinda Lihat atau Harun ngeraba? bilang ada embos, ada watermark, dijawab sama Pak Roy Suryo itu palsu. Walaupun ada embos, ada ini itu palsu. Ada di media loh. Pak Memang Roy nggak Harun ada. dengan menyampaikan juga bahwa dia melihat embos dan watermark, dijawab oleh Pak Roy Suryo bahwa itu palsu. Oke. Jadi bukan saya sendiri yang lihat embos Oke, dan, baik. Silakan. itu. Oke, Mas Sekaligus Aiman, closing Mas statement Aiman, ya, Mas Bung Aiman. Gafur ya. Mas Aiman. Saya belum closing ya. Pertama, Andi Azwan tidak boleh mengomentari fakta karena dia tidak ada karena disuruh keluar. Ya. Andi Azwan ini disuruh Betul, keluar. disuruh keluar dia. Ya. Iya, betul. Anda jangan bantah. Anda saya ada. Andi Azwan disuruh waktu- keluar. Fokus saja, Karena kamu fokus gini, saja. supaya Apa yang saya lihat? nggak gini. Saya nggak ada bicara Andi itu. Azwan Anda kalau tidak ada fokus. dalam fakta, Fokus, jangan fokus berkomentar. saja. Maksudnya Ditanya itu, fokus. Anda Saya bicaranya heran banyak. Ya. Kenapa, Gini, sebentar. Kenapa kok kebenaran itu hanya pada kalian? Enggak, bukan. Coba saya Karena tanya ibu dulu. bohong. Oke, oke. Apa Bukan. kebenaran Karena itu bohong. ada Ini sama bohong. kalian? Udah ketahuan. Oke, oke. Mas Kami semua Aiman. bohong. Yang benar ada. Bung Gafur, supaya, silakan. supaya clear buat publik Jadi gitu nggak boleh ya. begitu. Kita Oke, ini oke. jelas. Bu Eli. Kita ini ya. Pertama, Bu Eli, nanti saya. Andi Azwan tidak pernah, saya mengatakan ini supaya jangan berkomentar. Andi Azwan Siapa tidak pernah berkomentar? hadir dalam gelar Karena perkara saya tidak khusus. mengatakan apa-apa, saya diam. Iya, makanya, Kenapa oke, Anda diam ya. mengatakan Makanya itu? diam, makanya saya diam. tidak diusir ya. Ya, Katakan Anda diusir saya kok, Anda tidak diusir. Anda Anda Azwan mengatakan diam. Anda Anda diusir. Nurdin. Diusir Anda oleh Ya tidak Anda intinya diusir. Bung Andi Azwan nggak ada di tempat lah. Anda Nggak ada di diusir. tempat. Anda diusir. Oke, kita Maaf, nggak bisa. Adinda Dan masa Aiman. bicara Oke, itu. Bung Andi Azwan tidak Anda- diusir, Anda- Bung Andi Anda Azwan diusir. diusir. Oke, silakan. Andi Azwan diusir dalam ruang gelar Nanti perkara. yang lain nggak dapat kesempatan ini. Fokus. Oke, silakan. Terlalu silakan. banyak. Oke. Fokus. Maaf ya, kenapa Bu Eli, kayaknya Bu Eli. sepertinya sebelah Bu Eli. pihak. Ketika dia ngocos-ngocos, Bu Eli. ini ngomong kan tidak boleh. Bukan, ini Bukan, bagian- maksud saya bagiannya adalah Bang. Andi Azwan jangan berkomentar terhadap sesuatu fakta Siapa yang Ya, dia oke, tidak oke. dalam fakta itu. Komentar. Oke, silakan. Anda berbicara juga Ini memancing. 2 menit aja karena Anda ngomongnya waktunya banyak. nanti over. Anda ngomongnya Oke. banyak banget. Ya. Banyak ada isinya lagi. Bohong Siapa semua. lu Oke. yang gak ada isinya? Bung Gafur udah selesai? Lu yang gak ada Oke, isinya. gini, fakta. Teori toh. Ini fakta. Jangan Fakta ya. saling merendahkan. Pertama, ijazah itu ditaruh di satu hard case yang case-nya tuh sangat ketat. Kulit. Kulit bukan plastik begini. Iya. Itu plastiknya sangat fresh. Ya. Ada 2 ijazah di situ. Ijazah SMA dan ijazah S1. Ya. Ijazah itu dibuka dari segelnya. Dan peristiwa dibuka dari segelnya itu pada sesi pertama. Saya ada di 2 sesi pertama maupun sesi kedua. Dan saya jadi saksi fakta. Ya. Ijazah itu dibuka oleh penyidik. Sebelum dibuka ini ada Bang Firman. Ada arahan. Tidak boleh diraba, tidak boleh dipegang, tidak boleh dimasukin tangan. Karena apa? Khawatir merusak barang bukti. Karena ini barang bukti pidana soalnya. Kemudian pada saat dibuka Mas Aiman, saya adalah orang yang pertama maju ke depan. Saya orang pertama loh yang maju ke depan. Boleh dibuka CCTV di Polda Metro Jaya. Kenapa saya hadir ke depan? Karena ijazah ini bisa dibuka oleh Polda Metro Jaya. Itu saya dan Bang Ahmad Kozinudin melakukan perdebatan dengan Bang Firmanto dan pengacara yang lain. Karena perdebatannya keras, untuk memecahkan deadlock itu, akhirnya Dirkrimum mengambil kesimpulan, sudah kita buka aja. Tolong penyidik ambil. Dan kemudian pada saat itu barang bukti mau digunting, saya ada dekat penyidik dengan yang namanya Dirkrimum, Polda Metro Jaya. Ya. Saya menyaksikan detik-detik di mana barang bukti itu digunting.
Dan saya orang pertama yang melihat barang bukti itu. Karena saya ada dekat penyidik dengan Dirkrimum. Saya ada di depan. Pada saat barang bukti itu dibuka, itu ada map berlogo UGM. Ini mapnya, ini hard case. Bukan plastik biasa seperti ini. Dan dia press sekali. Tidak logis. Ada tangan, bisa meraba emboss ketika itu ketat sekali plastiknya. Mungkin kalau dia raba di atas kertasnya, di atas plastiknya masih masuk akal. Tetapi itu juga sangat berisiko. Kenapa? Karena penyidik dengan barang bukti itu, penyidik yang melototin satu-satu, ayo mau lihat silakan. Tapi ada arahan dari penyidik dan termasuk juga Pak Firmanto dengan rekan-rekan pengacara yang lain berteriak dari belakang. Itu barang bukti jangan dipegang ya. Itu barang bukti jangan dipegang ya, karena kalau dipegang itu rusak barang buktinya. Logikanya, suatu ijazah dengan map yang sangat keras itu, plastik yang ketat itu, sebentar dulu. Waduh. Plastik yang ketat itu, masa bisa masukin jari? Banget mundur. Kok dia yang Kalau masukin jari, itu saya yakin pasti ditepok tangannya oleh 5 penyidik. bulan lalu kita perlu ke depan, bukan mundur. Ya udah, yang jelas Artinya saya ada ingin satu orang membantah ketahuan apa yang bohong tadi, malam ini. karena saya diminta oleh Mas Aiman untuk menjelaskan peristiwa Silahkan gelar mau nilai perkara khusus seperti itu. apa. Saya yakin Silahkan. kalau ada yang mencoba-coba untuk masukin jari ke situ, pasti rusak barang bukti dan pasti akan ditepuk tangannya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Iya. Closing statement. bohong Saya ketahuan. dapat buktikan. Sekaligus closing. Ya, Oke, makasih. makasih Bung Gafur. Silakan Bung. Closing ya, makasih Closing. Bang Aiman. Ya, jadi kalau kita melihat tadi yang selalu dipertanyakan masalah foto, secara algoritmanya sudah jelas dengan retina plus ArcViz tadi. Ya, kalau yang dilakukan oleh Adinda Imam yang menggunakan FaceNet itu hanya orang per orang dan bukan retinanya. Makanya ketika kita coba dengan pose miring, ternyata nggak bisa membaca itu. Tapi kalau kita berbicara retina face dan ArcViz itu mencari identitas Pak Jokowi di antara kerumunan orang itu. Ya, kita menggunakan retina, baru kita menggunakan ArcViz. Jadi ini jelas bahwasanya ijazah Pak Jokowi fotonya itu secara algoritma itu adalah identik, ya, sama, similarity-nya ada, embondingnya Pak Jokowi. Itu jelas untuk itu. Ya, kemudian kalau kita bicara tentang yang namanya kapan P21 itu, saya sepakat dengan Bang Firman. Sebaiknya memang kita sabar, tunggu aja sampai P21 itu. Karena kita berdebat apapun di sini, nggak ada gunanya. Yang ada apa? Emosi dan sebagainya. Dan kedua, ya apa yang kita katakan secara data, secara fakta pasti akan di denial oleh mereka, itu salah. Itu hak mereka untuk itu. Karena posisi kita bukan posisi untuk menyerang. Posisi kita memberikan penjelasan ke publik dan biarlah publik yang menilai untuk itu. Itu yang penting. Jadi bukan lagi keakuan, pembenaran untuk diri pribadi. Kita semua tidak melakukan hal itu, tapi kita memberikan bukti dan fakta. Contoh tadi, ya, Pak Sukyat mengatakan, karena tergelitik saya di Madilog dikatakan bahwasanya Pak Jokowi ini menari seperti kesurupan. Ini Mas Troy yang ngomong ya. Nah, jelas itu, ya. Ada videonya, dia orangnya nggak ada di tempat. Akhirnya dijelaskan oleh Pak Sukyat. Memang ada penarinya di situ, fotonya juga ada penari di situ, saya punya. Baru menyiram itu mobil. Dengan adat Jawa kan seperti itu. Pakaiannya juga pakaian lurik-lurik semua kan, pakaian Jawa semua. Kan intinya di situ. Kemudian ada kata pesugihan, ya luar biasa ini, dari ijazah kok ke pesugihan. Apa hubungannya? Ada kodok pula di situ dibicarakan gitu loh. Kan aneh buat saya. Apakah KRMT? Ya kan? Seperti itu. Nih dua tayangan beda dikomentari sama. Jadi, ini orang nggak bisa lihat. Nah kita lihat berkaitan semua. Dari ijazah melebar, gawangnya menjadi yang namanya pesugihan. Yang namanya juga kesurupan. Ini kan luar biasa namanya fitnah seperti ini gitu loh. Kita fokus saja ijazah, pembuktian untuk P21 ya kita tunggu. Kita semua pada menunggu untuk itu. Ya saya berharap bahwa jaksa sudah tidak lagi ragu-ragu kalau itu memang harus diputuskan P21. Laksanakan P21 karena seluruh rakyat Indonesia menunggu untuk itu. Terima kasih. Oke.
Sekarang bagian Bung Refli atau? Udah tadi udah kan? Oke. Tadi ngomong apa sih? Jadi Nggak begini jelas. ya. Si jus koktail tadi nggak jelas tadi. Ya itulah yang ada mantan pemimpin yang nafsunya itu adalah bukan menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nafsunya itu adalah menutupi sebuah konspirasi besar. Ini anak yang dari Cina ini mengatakan, master dari sana, jangan-jangan memang ada sebuah kebohongan besar yang ditutupi yang kemudian akan tercatat dalam sejarah yang luar biasa. Kita bicara tentang ijazah palsu, berpikir nggak kita bahwa ada hal-hal yang lebih besar daripada itu? Let's say misalnya begini, saya baru bicara sebuah hipotesis ya, bahwa memang ada mahasiswa UGM itu yang bernama, Fakultas Kedokteran yang bernama Joko Widodo. Tapi dia cuma lulus sarjana muda dan dia tamatan SMA 6 Yogyakarta sebagaimana yang tercatat di buku alumni. Dia adalah orang yang berkacamata, berambut panjang, belah tengah, berkumis, dan kalau itu dikembangkan dalam artificial intelligence, ditransformasikan ke usia 53 tahun ketika usia seseorang menjadi presiden, maka orang itu bermuka jauh lebih ganteng dan berbeda dibandingkan orang yang pernah menjadi presiden itu. Dan ingat nggak bahwa orang yang pernah jadi presiden itu namanya bukan Joko Widodo sebelumnya, tapi nama yang lain. Dan bisa jadi kemudian skandalnya jauh lebih besar. Makanya kemudian dengan prinsip yang saya katakan tadi, good governance, clean government, kalau Anda menutupi sesuatu, ada kebohongan besar di dalamnya, maka Anda tidak straight away. Anda akan berbelok-belok dan berkelok-kelok. Maka terakhir saya akan mengatakan begini. Ini ada meme dari seseorang yang saya baca dan lucu. Seseorang, katakanlah saya Mukidi, saya mengatakan kepada Anda semua, hey, kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh termul. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh lawyer. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh buzzer. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh polisi. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh pengadilan. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh keluar duit banyak untuk mempertahankan kebohongan ini semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Aiman. Kalau nggak bicara 1 jam pegal juga ya. Kalau 21 kemarin kita banyak bicara, tapi nggak apa-apa lah. Udah closing statement. Saya sampaikan ada mungkin 4 hal ya, secara cepat aja. Pertama tadi kan satu topiknya dengan topi merah ya. Aduh, Imam ya. Bahwa tadi kita bukan sepakat ya, kita masing-masing mengajukan kemampuan kita, kepengetahuan kita. Bahwa somasi itu adalah bagian dari azas ultimum remedium. Artinya perkara pidana tidak selalu berakhir hukuman pidana. Oleh sebab itu dalam pidana perlu somasi. Untuk restoratif justice juga begitu. Perpol 8 2021 juga menganut itu. Itu pertama ya. Kedua, Rismond telah mendapatkan SP3. Bukan hal yang gampang. Saya sampai botak belakang. Ya, jangan dianggap itu seperti gini. Perjuangan luar biasa. Boleh katakan saya melewati 4 pintu yang sangat kokoh. 5 pintu bahkan. Apa itu Pak? Pertama ke rumah Pak Jokowi. Kedua ke Istana Wapres. 3, 4, 5 pelapor yang bertiga. Emang gampang mempertemukan itu? Oleh sebab itu, apapun yang kita katakan, SP3 yang didapat Rismond sekarang ini, itu by the law. Jika ada yang tidak setuju, lakukan upaya hukum, jangan omon-omon. Sekali lagi saya katakan, ya dong, agar kita menghargai hukum,
Bang Aiman yang ganteng. Oke. Ketiga, dalam penelitian saya temukan, saya belajar terus, bisa nggak dikoreksi? Bisa nggak di retraction, ditarik? Bisa nggak di erratum? Saya istilah itu susah sangat. Bisa ternyata. Penelitian di Indonesia juga banyak. 2021 juga banyak terakhir melakukan itu. Apalagi di dunia barat. Bahkan disediakan jurnal untuk hal itu. Resmi. Bahkan seorang peneliti jika melakukan itu terhormat. Punya integritas. Tidak membiarkan karyanya itu dilalap oleh yang tidak benar. Resmi loh, sama-sama kita buka. Apalagi Mas Suryo ini lebih jago membuka-buka gituan. Saya membukanya pun buka sekarang, terbit 2 minggu lagi. Maklum orang kampung. Orang kampung. Saya orang kampung, orang desa. Tepuk tangan sendiri, kasihan. Keempat. Maaf Mas Roy Suryo. Siap. Saya dengan hormat menanyakan ke Mas Roy. Saya selama ini yang bikin surat kuasa. Tanya Repli Harun buktinya. Kuasa kemana, waktu kita dulu masih bergabung saya yang bikin kuasanya. Saya yang mengetik. Jangan ada yang mengarahkan, bukan katanya. Itu Profesor Repli Harun bisa membuktikan itu. Kami berdua itu, lang-lang buana. Mas Roy izin ya. Saya mau tanyakan, apa artinya KRMT? Ikan silahkan aja dibaca, banyak itu di googling. Kan itu nama. Enggak, aku kan sopan nanya Mas Roy. Bisa kok googling, takutnya salah googling. Supaya cepat saya jawab Pak Dede. Iya. Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Oke. Jelas kan? Jika demikian, itu nama bangsawan menurut saya. Oh iya. Harus itu dimanifestasikan dalam sikap pribadi dan sebagainya. Ini menurut saya. Jadi kalau seorang KMRT seperti ini, maaf ya, nggak layak rasanya. Bilang orang lain zombie lah. Apa tadi kepanjangannya, Bang Wemen? Aku nggak tahu. Apa tuh? KRMT itu. Ya itulah. Aku jujur nggak tahu. Iya. Tapi dalam surat kuasa selalu ada itu. Ada. Memang di akta Jadi ada, artinya sorry. adalah, Di akta ada. Ada di KTP ada asli itu bukan artinya palsu. adalah, Yang jelas bukan palsu. artinya adalah Mas Roy, namaku awalnya Gajah Mada loh, Iya. Bapak Ibu. Tahun 62, tulangku seorang militer, tamat dari sana masuk militer di Angkatan Udara. Pas begitu lahir, dia tamat dari Gajah Mada, namaku Gajah Mada. Tapi bapakku akhirnya kepala sekolah juga. Bapak saya bukan orang menderita. Bapak saya kepala sekolah loh di sana. Tapi petani juga gitu loh. Diganti jadi Jahmada. Artinya aku merenung arti nama itu ada loh. Patih Gajah Mada, pemersatu Nusantara ya. Jadi mudah-mudahan aku bisa mempersatukan perkara ini gitu loh. Minimal respon aku sudah damaikan ke Solo. Oke. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untung nggak berubah. Jahmada. Jadi yang lain. Belakangnya Adam gitu. Aku tambahkan sedikit. Tadi diingatkan, tadi aku sebenarnya nggak. Oke, mengenai itu ya, kata Gajah Adam itu ya. Aku canda kemarin seharusnya nama aku kayak. Tapi aku katakan sekali lagi kepada adikku, ya apa? Topi merah. Topi. Imam. Oke. Jadi yang saya dapatkan, kan pernah saya katakan, saya lebih tahu dari Anda. Saya jamin kata-kata saya. Ijazah sampai tahun 86 kata dia tadi, kata rekanku ini. Sampai 87 ku dapatkan. Satu ijazah bisa keluar 1 sampai 7 kali kata-kata itu. Gajah Adam. Oh. Itulah namanya. Jadi 84, 85, 86, 87. 87 ku tambahkan. Oke. I have seen about that. Oke, baik. Oke, baik. Thank you very much. See you. Silakan. Oke, Mas Aiman, terima kasih ya. Asas ultimum remedium itu seharusnya dipakai oleh Pak Joko Widodo. Artinya
suatu perkara itu tidak bisa langsung main lapor. Ketika ada hasil penelitian, seharusnya hasil penelitian yang sama itu dikeluarkan atau dipublikasikan atau ada penjelasan. Ultimum remedium itu adalah senjata pamungkas yang ketika dipakai itu dampaknya besar. Kenapa? Karena hukum pidana itu sifatnya keras. Hukuman terberat dalam pidana kan hukuman mati. Makanya asasnya asas ultimum remedium. Itu satu. Yang kedua, asas ultimum remedium itu nggak ada kaitannya dengan somasi. Somasi ya somasi di dalam lalu lintas hukum perdata. Pidana ya pidana. Ini ada orang mencampur adukan antara cara berpikir hukum perdata dibawa di dalam ranah hukum pidana. Ini kan dua dunia hukum yang berbeda. Satu hukum publik, satu hukum perdata. Ya, itu hal yang kedua, Mas Aiman. Hal yang ketiga, saya ingin menjelaskan sedikit, Mas Aiman. Saya sudah kirim slide-nya kepada Mbak Anggi. Saya kira ini penting ini sebagai closing statement supaya clear semuanya. Karena ini juga sekaligus untuk membantah apa yang selalu disampaikan oleh Andi Azwan. P21, P21, P21. Apalagi tadi ada yang mengatakan bahwa kami sudah tahu akan ada P21. Berarti jaksa dong. Bocor berarti. Ya, oke. Saya mau presentasikan sebentar. Mungkin Mas Aiman. Oke. Bisa? Ya nanti sekalian. Oke, jadi Mas Aiman saya mau jelaskan begini. Kedatangan kami ke kejaksaan itu bukan dalam rangka mengintervensi perkara. Bukan. Ya, jadi jangan sampai ada persepsi-persepsi yang selalu dibangun oleh para buzzer, para pendukung Pak Joko Widodo lewat kanal-kanal YouTuber Nusantara ya Mas Roy ya. Apalagi di sini ada beberapa apalagi di sini ada beberapa lawyer yang suka ngomong sendiri, menjelaskan sendiri, menjawab sendiri. Jadi tidak apple to apple dengan kami gitu loh. Hari ini saya ingin menjelaskan. Next ya. Berikutnya aja. Oke. Kami berpatokan, Mas Aiman, kami berpatokan kepada hukum acara. Kalau tadi disampaikan bahwa siapa melakukan apa, siapa mempertanggungjawabkan apa, seperti yang disampaikan Bu Eli Daneti, mohon maaf, itu asasnya adalah asas hukum pidana material. Terkait dengan mens rea, terkait dengan actus reus. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Pak Ugroseno, mohon maaf, itu kaitannya dengan hukum acara. Kalau ketentuan pasal 79 ayat 4 KUHP mengatakan bahwa harus pencabutan laporan, ya harus dicabut laporannya. Itu tegas, itu kaidah, itu norma hukum acara. Nggak ada kaitannya dengan pidana material. Kalau yang disampaikan oleh Ibu tadi, mohon maaf, itu pidana material. Asasnya adalah siapa berbuat apa, siapa mempertanggungjawabkan apa. Di situ ada dua asas. Asas mens rea dan asas actus reus. Mens rea itu berhubungan dengan adanya unsur kesengajaan. Actus reus itu berhubungan dengan siapa pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi ketika hukum acara mengatakan bahwa RJ itu dasarnya harus pencabutan laporan, close. Itu hukum acara, nggak ada kaitannya dengan asas pidana. Ya, saya ingin menjelaskan ini Mas Aiman. Kami datang ke kejaksaan. Kami ingin berkonsultasi, bukan berkoordinasi. Karena kalau bahasa koordinasi itu adalah ranah penyidik dengan jaksa. Kami tidak dalam konteks koordinasi perkara. Kami dalam konteks konsultasi. Dan di dalam KUHP tidak ada larangan bagi seorang tersangka maupun terdakwa untuk berkomunikasi dengan jaksa. Yang tidak boleh itu satu, Mas Aiman. Kita berkomunikasi dengan hakim. Karena apa? Di sana ada undang-undang kekuasaan kehakiman. Hakim itu tidak boleh diintervensi. Karena dia akan memutus dan mengadili perkara itu. Dia adalah Tuhan di muka bumi. Tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tetapi kalau hubungannya dengan kejaksaan, itu hal biasa. Tidak ada larangan dalam KUHP seorang tersangka seperti Mas Roy, kami kuasa hukumnya tidak boleh berhubungan dengan para jaksa. Oh, itu nggak ada larangan. Kami berkonsultasi seperti Jamada Girsam berkonsultasi dengan penyidik, boleh. Kami juga berkonsultasi dengan jaksa, juga boleh. Yang tidak boleh itu adalah kami mengintervensi. Mengintervensi itu artinya adalah kami mengarahkan sesuatu kebijakan di luar yang diatur oleh hukum. Itu tidak boleh, itu melanggar hukum. Kami datang ke kejaksaan Mas Aiman. Tentu kami berpedoman pada aturan perundang-undangan. Di sini saya membuka ada dua aturan yang berbeda dari kejaksaan. Basisnya jelas.
1 pasal 183 pasal 138 ayat 2 KUHP yang lama bahwa batas penyidikan tambahan itu hanya 14 hari. Kalau kita juntokan lagi dengan pasal 61 ayat 3 KUHP yang baru, sama ketentuan hukum acara pidananya tidak beda jauh. Tetapi dengan adanya KUHP yang baru ini, keluarlah Pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 tentang pola koordinasi penyidikan, penuntutan dan penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Maksudnya 14 kali 3. Ya, di sini Mas Aiman di bab 3, koordinasi antar penyidik dan penuntut umum di poin 52. Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum, berarti ini adalah kode P19. Penyidik belum menyerahkan berkas perkara P19 itu, jaksa peneliti wajib, hukumnya imperatif, mengembalikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penyidik. Kami datang untuk menuntut atau mempertanyakan sejauh mana Pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 ini dilaksanakan oleh jaksa peneliti berkas perkara. Dan aturan ini mengganti aturan yang lama. Kalau aturan yang lama memang tidak ditegaskan secara clear. Hanya disebutkan begini di Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 036 tahun 2011 di poin keempat, wajib melakukan penyidikan tambahan 14 hari. Maka kalau penyidikan itu tetap dilaksanakan dan sudah melampaui 14 hari, penyidikannya menjadi tidak sah. Ini kata kejaksaan, bukan kata saya, bukan kata Bang Refli, bukan kata Mas Roy. Ini kata kejaksaan. Saya ingin menunjukkan bahwa kalau berkas perkara ini sudah melampaui waktu 14 hari, maka berdasarkan pedoman internal yang dibuat sendiri oleh Jaksa Agung, ini mengikat jaksa, tetapi berdampak pada penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Yaitu apa? Kalau berkasnya melampaui 14 hari, maka berdasarkan pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 ini, karena sudah mengganti peraturan yang lama, dan ini adalah yang berlaku hari ini, maka dikembalikan dong SPDP-nya. Next. Slide berikutnya. Nah, ini yang menarik. Inilah bukti produk daripada kejaksaan. Di tahun 2026, saya sengaja menutup nama Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi supaya di sini tidak ada nama siapapun calon tersangkanya di sini. Di sini ada 2 dokumen. Ya, ini yang kami konsultasikan dengan penyidik. Dokumen pertama di sebelah kiri adalah Form 1B. Apa itu Form 1B? Laporan penuntut umum kepada pimpinan baik Kajari maupun Kajati terkait dengan perkembangan hasil penyidikan. Di dalam Form 1B yang dilakukan oleh jaksa peneliti berkas ini, biasanya setelah mereka menjelaskan proses penyidikan. Dipersingkat, Pak. Iya, saya ambil contoh Mas Aiman. Di dasar ini saya ngambil dari satu kejaksaan yang tidak perlu saya sebutkan karena sudah ditutup semua. Okay. Kita lihat dasar nomor 4. Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri sekian-sekian tanggal 24 Desember. Berdasarkan apa? Berdasarkan SPDP tanggal 24 Desember. Jadi SPDP-nya itu dari tanggal 24 Desember. Kemudian karena penyidikan melampaui batas waktu 14 hari, maka disimpulkan oleh jaksa, berdasarkan hasil kajian kami terhadap KUHP yang baru, maka menerbitkan surat pengembalian SPDP P20 kepada penyidik. Anda mau menyampaikan bahwa ini sudah melewati batas waktu, harusnya batal demi hukum. Atau ada proses yang harus diulang. Dan kejaksaan harusnya segera mengeluarkan P20. Ya. Ini form P20. Jadi antara P19 sampai ke P21, ini kan kode surat kejaksaan Mas Aiman. Ya, ya. P19 itu adalah pemenuhan petunjuk-petunjuk jaksa atau petunjuk jaksa. P21 adalah penetapan berkas perkara memenuhi syarat material dan syarat formil. Di tengahnya itu ada P20. Artinya? P20 itu adalah pengembalian SPDP dan berkas perkara. Ini yang kami challenge kepada kejaksaan. Kalau kita lihat di sini disebutkan begini Mas Aiman. Jadi kalau seandainya dikembalikan, ya, artinya perkara itu tidak ada lagi di kejaksaan. Siapa yang menuntut perkara itu di pengadilan? Jadi harus dari awal lagi. Dari awal lagi. Oke, baik. Ini bukan dari laporan saya. Awal lagi. Harus dari awal lagi. Ini bukan kata saya. Ini produk dari Kejaksaan Republik Indonesia. Oke, baik. Makasih. Legal ini. Oke.
Makanya kalau Andi Azwan mengatakan P21, emang Anda jaksa? Apalagi ada seorang pengacara mengatakan, oh bentar lagi ini P21. Anda meneliti berkas apa enggak? Udah duduk. Wah, saya tantang Anda berdasarkan ini. Duduk aja sudah selesai kok. Oke, silakan Bu Eli. Kasihan amat. Saya coba closing statement juga ya. Dalam hal ini perkaranya kok nggak masuk pada substansi. Persoalan ijazah tapi sudah mencemarkan, merendahkan, menghina orang. Seolah-olah di pihak kita adalah pihak yang benar. Pendapat itu hak orang lain. Jadi nggak boleh kalian melakukan ketika kita tidak Bu sependapat. Bu Elida sebentar. Saya Ketika tidak tidak berdasarkan sependapat. pendapat saya. Mohon izin. Saya berdasarkan aturan hukum. Ibu kalau mau menyampaikan, Saya tidak Ibu juga menyalahkan. menyampaikan dasar aturan Saya hukum. tidak menyalahkan. Ibu selalu di podcast Ibu sendiri selalu Ya. menyerahkan kami. Closing statement. Saya tantang Ibu hari ini. Closing statement. Keluarkan argumentasi hukum Anda. Jangan cuma Siap. menyerang. Oke, silakan. Jadi- Saya melihat Ibu kalau di Tolong- berbagai tolong, podcast Kak. nyerang Mas Roy, Kalau- nyerang saya, nyerang Bang Refli, nyerang Bisanya Kosinudin. nyerang-nyerang ngomong sendiri. Iya. Suruh Jadi- ngomong, Keluarkan ketahuan argumentasi hukum bohongnya. Ibu. Lan, Bu Eli. Jangan podcast sendiri, bikin kesimpulan sendiri, Lan. bikin analisa sendiri. Ya, Saya tantang Ibu hari ini. Kenapa saya sampaikan ya di sini kalau kamu punya pendapat hukum silakan. Kita tidak pernah melarang. Kalau pendapat hukum saya jangan juga dianggap salah. Kalau kita tidak sependapat kita bukan harus bermusuhan. Satu, yang Bu, kedua. saya tidak bermusuhan, Bu. Tapi Nah. jangan bohong. Tunggu. Saya melakukan penalaran hukum. Ya. Ibu silakan bantah juga penalaran Ya, hukum saya penalaran hukum by tadi. law. Saya tegaskan sekali Seperti lagi, tadi ya. by law, bukan by asumsi Ibu. Aduh, saya nggak bisa begini. Jadi gini ya, maaf ya. Ya kalau nggak bisa mingkem aja udah. Jadi Silakan Bu Eli. Bu Eli, Jadi silakan Bu Eli. kalau- Biarkan Bu Eli bicara masalah dulu. perdata, Kasih bicara, diam itu semua. oke. Tapi di pidana ada 184 itu ada di pidana. Boleh menjadikan nanti 184 alat itu bukti. tentang apa, Bu? 184 itu somasi tentang apa? tadi. Jadi jangan 184 itu tentang apa, Bu? alat bukti. Alat bukti di situ Nanti disebut somasi. Di sini maaf ya. Ada nggak disebut di situ somasi, Bu? Ada. Tidak ada. Ada. Ibu belajar Oke, hukum oke. dari mana kok 184 ada somasi? Jangan kamu dipotong dulu dong. menyalahkan orang. 184 itu adalah 5 alat Masalah bukti, uji Bu. aja 5 ya. alat bukti. Selesai. Jangan merasa salah. Selesaikan Bu. Udah Ya. jam 12 nih. Ini Jadi- udah ngaco. jadi begini. Sering bully kami lagi di berbagai podcast. Jadi begini ya, jujur kalian itu maksud saya, kenapa minta dihentikan perkara? Kenapa diminta dihentikan? Menghentikan perkara itu ada dua, ya. Kalau tidak RJ, yaitu kalian prapit. Tidak sevisi itu, Nah, Bu. dengar dulu. Jadi kenapa dihentikan perkara? Kalau dihentikan perkara tidak cukup alat bukti atau tidak ada unsur pidana atau Ini picik nebisengidem, banget ini. ya. Ya, jadi kalau kalian minta ke kejaksaan, perkara belum dilimpahkan, belum tahap 2. Tes. Jadi itu Bu, syarat tahap belum 2 tahap itu 2. P21, Bu. Sesuai saya sampaikan Oke, di baik. Ada Ya. dua perbedaan pendapat ya. Ya, itu kita oke. berbeda boleh Ini nanti dong. diskusi sampai 2 hari lagi sampai besok maksudnya. Iya. Oke. Nah, Baik, terima kasih. Cukup ya. Ini pendapat saya. Jadi apapun pendapat saya itu hak saya, hak hukum saya. Saya tidak berpihak kemana-mana. Saya hanya praktisi hukum. Gimana gak berpihak? Ibu Gimana? Elita Denti Tidak yang di berpihak Azwan yang kemana-mana. kepanasan. Kok saya yang berdebat dengan Ibu Elita Denti dari tadi saya perhatikan Andi Azwan kepanasan gitu loh. Iya, karena Anda sudah bicara banyak tadi. Karena Saya gini, menguji jam logika 12. hukum kalau Anda bisa Oke. belajar Karena hukum gini, debat sama kalau saya. kalau Oke, di oke, pihak oke. sana ngomong, Anda potong-potong kita terus. diam. Salah. Ada Tadi dia ngomong Oke. sendiri. Kalau Dia pihak sana potong-potong. ngomong, Closing. kita diam. Gimana coba? Oke, oke, Ketika Bu. kita yang ngomong, semuanya ribut. Ribut semua. Jadi seperti apa? Tadi jelasin 1 jam udah Sebaiknya tanya. jadi kita jadi bingung. Nggak diberi kesempatan. Mana tadi? Seolah-olah kebenaran itu di tangan kalian. Ya. Seolah-olah kalian adalah dewa kebenaran. Oke. Sempurna itu milik Tuhan loh. Cukup. Bu, saya Udah. berdasarkan undang-undang, Oke, oke. berdasarkan Saya juga peraturan yang berdasarkan berlaku. undang-undang. Ibu berdasarkan asumsi dan sering membuli kami. Hari ini saya tantang Ibu, keluarkan argumentasi hukum Ibu. Iya, keluarkan. Dengar ya. Ayo Saya Liga juga Neti, berdasarkan keluarkan. Jangan cuma undang-undang ngomong KUHP. aja. Tes. Ya, Tes. undang-undang. Apa yang Ibu pahami tentang KUHP? Jelaskan di sini. Ya udah. Jelaskan Oke, di oke. panggung Saya ini. ngomong aja enggak kamu dengar. Apa yang Oke. Ibu pahami tentang KUHP? Jelaskan di sini. Tes, tes. Oke. Jam 12. Silakan. Aduh. Ya udah Jadi- pagi nih, udah jadi pagi. begini ya. Sebenarnya nggak Udah mau pagi. saya ribut di sini. Halo. Bukan, Ibu selalu membuli saya di berbagai podcast. Makanya malam ini saya Apa yang tantang saya Ibu. sampaikan itu kebenaran menurut saya. Bukan.
Oke. Ya nggak boleh. Nggak boleh Nggak, kan Bu. orang Nggak gini, ngiri sebentar, orang sebentar. lain. Itu hak Sebentar. saya, nggak senang. Pertanyaannya apa yang clear? Yang clear apa? Pertanyaan apa? gini. Saya beri satu kesempatan. Oke. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya begini kepada Bu Elida. Yang konkret ya. Dari semua penjelasan saya by law. Ibu paham ya? Saya tidak berasumsi, Bu. Oke. Hukum itu ditegakkan bukan dengan praktek-praktek dan kebiasaan. Apalagi Ibu katakan hukum itu harus lentur. Tidak ada ilmu bahwa hukum itu harus lentur, Bu. Hukum ya hukum. Apalagi kalau Ibu bicara pidana, sebentar dulu, Bu. Jangan dijawab. Nanti ada. Ya, kalau ada- saya menjawab, Sebentar, kamu sebentar. tak terang. Nanti Nanti saya ada beri kesempatan. waktunya, Ibu. Oke, pertanyaannya apa? Apalagi kalau kita bicara pidana, Bu. Pasal 1, ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Karena pidana itu sifatnya keras, tidak bisa dianalogikan dan tidak bisa ditafsirkan sesuka hati. Tidak ada istilah hukum pidana itu lentur-lentur. Apa yang diatur di situ, itulah yang berlaku. Oke. Karena apa? Kita civil law. Kita bukan common law, judgment law. Ingat ya. Kita berdasarkan apa Seorang yang dibuat pengacara oleh- itu punya pendapat 100. Nggak bisa disamakan pendapat Anda dengan Kalau pendapat kita. pendapat tidak berdasar secara hukum, pendapat itu jadi nol, Bu. Itu Stop menurut aja. Anda. Oke, baik. Stop aja, stop. Sudah clear ya? Ini dua perbedaan pendapat. Silakan Bu Refli, silakan. Stop. Oke. Biar tidak keliru kita ya, bahwa yang namanya penghentian penyidikan itu tidak hanya ditentukan oleh dua hal saja, sebagaimana dikatakan tadi, Belajar lagi itu. ya, restoratif justice dan kemudian pra peradilan. Enggak begitu. Jadi pasal Karena udah 24 tersangka gitu. sebentar, pasal 24 KUHP yang baru, Ya. Undang-Undang 20 tahun 2025 mengatakan ya, ayat 1, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, penyidik memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, korban tersangka atau keluarga tersangka. Ayat 2-nya, penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan karena A. Tidak terdapat cukup alat bukti. B. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. C. Penyidikan dihentikan demi hukum. D. Terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tersangka atas perkara yang sama. E. Kadaluarsa. F. Tersangka meninggal dunia. G. Ditariknya pengaduan pada tindak pidana aduan. H. Tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Satu aja dari 10. I. Tersangka membayar maksimum pidana denda atau tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Atau J. Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori 4 atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 350 juta. Jadi saya ingin mengatakan ya, perjuangan kami untuk menghentikan penyidikan itu tidak dalam kerangka minta maaf atau restoratif justice. Tetapi this is by law karena prosesnya kami anggap sudah melanggar undang-undang. Karena itu demi hukum penghentian penyidikan itu kami tuntut. Jadi gini. Ini sebentar. Ini yang saya bacakan Bu adalah KUHP yang baru. Yang Ibu katakan itu adalah KUHP lama, praktek lama. This is a praktek yang baru. Ikuti saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi gini ya, Assalamualaikum warahmatullahi saya wabarakatuh. tambahin. Di kita Ibu, silakan. Ada yang disampaikan tidak ada unsur pidana atau tidak ada hukum yang dilanggar atau tidak dapat dibuktikan atau tadi yang dibilang pertama tadi itu yaitu menyampaikan bahwa tidak tidak masuk dalam pidana. Ya. Ini kayak Raden apaan ini? Enggak, udah lanjut. Terus Fokus Kalau Bu, ya. nggak punya ilmu tuh ya bisa ngomong Silakan, kayak gitu. silakan. Nah, hal yang seperti itu kalau belum mencukupi alat bukti dan belum tersangka. Ini kan sudah ada barang bukti, alat buktinya sudah masuk pada unsur tersangka. Tentu melakukannya restoratif justice. Kalau tidak ada dapat dibuktikan dengan dua alat bukti tadi, yaitu kita kan menjalankan ini due process of law, ya. Oke. Karena due process of law-nya sudah berjalan, dua hanya bisa. Tidak bisa dari itu. Pertama minta ke kepolisian permohonan RJ, kemudian Prapit, hanya itu. Oke, nggak baik. bisa kemana-mana. Oke, Sampai Belajar mati. hukumnya di mana ini? Nggak akan bisa kemana-mana. Oke, Mas Saya Roy, pastikan nggak bisa kemana-mana. Hanya dua. Jadi gini ya, Prapit sama Bu, RJ. Bu ya.
kalau seandainya kejaksaan menemukan sesuatu yang tidak lagi memenuhi syarat secara formil dan material, apakah kejaksaan tidak bisa menyetop kasus ini? Bisa. Loh, lalu tadi Tapi Ibu mengatakan Prapit sama restoratif justice. Sebelum apa? Dia tersangka, ini udah ditersangkakan. Enggak, Loh, tetap nih. Loh gimana? Udah tersangka. Iya, yang namanya berarti yang sudah namanya sampai kasus kejaksaan. Oke. dilimpahkan Sudah itu ditemukan. sudah pasti ada Ada tersangkanya. banyak yang ditemukan. kemudian terjadi karena ada prinsip juga di yang Ya. baru ada dominus litis. Iya. Pengendali Jadi- perkara. Dan kalau Saya kita nggak bicara soal itu ya. kasusnya sudah di kejaksaan ya sudah pasti ada tersangkanya gimana? Iya, jadi nggak Oke, bisa, nggak bisa itu dihentikan Ya, oke, oleh oke, baik, kejaksaan. baik, cukup. Nanti Lagi, namanya silakan. gugat intervensi. Dia tidak paham paradigma yang baru dominus litis Iya. kejaksaan. Oke. Jadi Oke, ya Mas susah juga. Pengendali Sekarang jaksa perkara. kan tidak menolak, disuruh Iya Bu, cukup udah Bu. menambah alat bukti gitu. Udah. Ya udah, Mas Roy. mungkin itu bagi saya tambahan sedikit. Ya ini paradigmanya lama susah sih, nggak baca yang baru. Pendapat Bacalah yang baru. Semuanya Baca kita lagi, harus baca lagi, hargai. baca lagi. Ya, oke. Ya, jangan selalu merasa kita yang benar. Sedangkan kehebatan kebenaran dari Allah aja tidak sombong. Kenapa kok lagak-lagak sombong gitu? Jangan Jadi, bawa-bawa Allah Subhanahu wa taala. Kita itu Enggak, caranya- membacakan suatu pasal Maaf ya. yang sudah ceto welo-welo. Ngapain bawa Allah Subhanahu wa maksud saya taala? di sini Kita jangan ini terlalu bicara berdasarkan merendahkan orang. azas, berdasarkan Oke, Bu. faedah, berdasarkan Itu norma. Bung Refli. Normanya sudah Oke, silakan ada. Mas Roy, silakan Mas Roy. Oke, Cukup, udah. Bu. Cukup. Udah. Udah Bu. Bu Eli, Belajar Bu hukum Eli. lagi aja, belajar Bu hukum Eli, lagi, belajar cukup. Ya, oke, silakan. Mas Aiman, Oke. saya akan sampaikan slide saya yang tadi sempat muncul sebentar. Itu kunci itu ya. Yaitu yang soal ini, yang ada Aida. Yang ada Aida Greenberry. Ini terakhir aja saya sampaikan. Aida Greenberry itu adalah Putri dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, Oke. nih ya, tolong perhatikan. Ini berkali-kali saya sampaikan. Skripsi yang kita pegang, saya pegang langsung. Ya, di UGM tanggal 15 April itu adalah seperti ini. Doktor Insinyur benar, karena waktu itu dia masih Doktor Insinyur. Tapi di covernya itu tertulis nama Profesor Dr. Ahmad Soemitro. Akhirnya apa? Ini lihat baca, ini Aida Greenberry, ada Aida Astuning Putri. Ini putri dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Saya menemukan sertifikat atau ijazah dia dari kampus kehutanan dari Universitas Gadjah Mada. Ditandatangani oleh ayah saya, dekannya Profesor Ahmad Sumitro, pakai U. Nanti ada penjelasannya Mas Aiman, slide kedua. Dia tahu persis apa yang beliau lakukan. Bangga kepadamu ayah. Lihat tanda tangannya Profesor Ahmad Sumitro di sini dan dia di sana. Betul, beda. Dari tanda tangannya saja, kalau orang belajar grafolog sudah akan langsung tahu kalau ini palsu. Udah jelas tarikannya beda, tekukannya beda. Ya kalau ini di sini ada lancip, tidak mungkin di sini ada lengkung. Ini udah jelas. Dulu Raden siapa yang ahli grafolog itu, Mas Aiman yang pernah kita undang, suruh baca ini aja udah langsung palsu gitu. Lanjut. Ya, next berikutnya. Aduh Sulaiman. Ini telak banget. Ini dari putrinya Prof. Ahmad Sumitro loh. Putrinya beliau. Nah, bukan, terus. Ini yang tadi terus. Ini. Jadi Mbak Aida Greenberry ini, ya, dia mengatakan, saya tidak pada tempatnya untuk bicara tentang isu ini. Tapi beberapa orang stop bicara soal Bapak. Finally, kepada semuanya, tolong tulis bahwa nama ayah saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Not Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Ini telak banget ini, udah. Jadi nggak mungkin salah. Ini kecintaan Mbak Aida Greenberry kepada ayahnya almarhum Prof. Sumitro. Beliau juga ada videonya, silahkan ditonton. Punya nama berawalan Su, bukan Oe. Ya, dan ini kebanggaan. Beliau baru saja datang ke Fakultas Kehutanan. Mohon maaf kalau dia pakai bahasa Inggris. Saya pakai bahasa Inggris sosmed sebagai bahasa umum. Jadi artinya apa, Mas Aiman? Dari putrinya sendiri. Dan putrinya ini sekarang punya kakak namanya Mas Aming juga. Kita sudah berkomunikasi bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya yang sempat menjadi dekan di Fakultas Kehutanan itu namanya lah U. Jadi bukan Oe. Jadi jelas palsu dan tanda tangannya palsu. Nah, closing statement saya, Mas Aiman. Mohon maaf, saya malam hari ini, Mas Aiman, nggak akan main wayang.
Main gitar? Enggak. Enggak, oke. Kenapa? Gitar. Karena saya upset. Saya kecewa sangat berat. Malam hari ini harusnya ada orang namanya Resmond Hasibulan Sianipar, Dokter Magister yang sudah kita mau. Tadinya saya desek, Mbak Anggi tolong dong hadirkan dia. Enggak Mas, dia maunya Zoom. Mana Mon, kamu pengecut, nggak berani datang. Iya, nggak berani datang dia. Jangan terlalu. Oke, tapi dia nggak berani datang. Kenapa? KRMT. Oh, KRMT asli. Lali KRMT-mu. Asli. Kanjeng Raden Mas Temenggung. Ojo lali KRMT-mu. Oh, nggak lali. Bangsawan. Oh iya, saya bangsawan dan tidak Gak beli. ngomong begitu kalau Udah. bangsawan. Dia berani nggak datang? Ada moral. Dia berani nggak datang? Berani banget. Kapan dia berani? Mana? Ini buktinya. Rakyat Indonesia menyaksikan. perlu Malam di hari sini. ini Resmond Game. Saya kuasa Respon hukumnya and game. kapanpun bisa menghadapi Anda. Oke, kapanpun buktinya malam ini nggak datang Dia gimana? ada tugas Oke. penting. Mana tugas penting? Penting apa? Maka gini. KRMT Roy Oh iya, saya Suryo. KRMT. Saya KRMT. Dan makanya ini ibarat dua sahabat. Dulu yang namanya dua sahabat itu, dulu kami kawan ketawa. Biyen koncong guyu, Mas. Bien, iya. Biyen koncong guyu. Dulu teman ketawa. Dulu teman ketawa. Oke. Sekarang dia sudah mengkhianati. Berarti ya baca saja. Hah? Sekarang dia apa? Dulu kami koncong guyu, sekarang konco apa? Ya itulah Dokter Resmond Hasibulan Sianipar ya, yang endgame malam hari ini. Dan kita ucapkan selamat ulang tahun untuk kemarin ya, Bambang Tri. Itu ulang tahun 71. Bambang Tri Terpidana itu. terpidana. Oke, Ya baik. itu. Dan bukti ya. Oke. Omon Resmond nggak berani datang. Oke. Game udah. Siap. Silakan Bung Firman terakhir ya. Udah semua kan ya? Oke, terakhir silakan. Izin nih, selamat malam. Terus dia kok terakhir? Enggak, terakhir Prof. Ya. Firman. Terakhir beliau, iya terakhir beliau. Bukan kamu. Ya, oke, silakan Prof. Firman. Ya, terima kasih nih. Terima kasih Mas Aiman dan semua pemirsa. Jadi saya pikir saya tidak mau menambahkan diskusi ini jadi lebih panjang lagi karena sudah lewat jam 12, Mas. Jadi saya pikir ya saya hargai semua pendapat-pendapat dari rekan-rekan ya. Dan saya pikir tentu kita juga punya pandangan dan sebagainya, ya boleh-boleh aja kan gitu. Sehingga yang saya ingin sampaikan, dan kita sama-sama lawyer lah. Kita tahu kalaupun kita taruh ada begitu banyak yang disampaikan tadi dan sebagainya, nanti kan Enggak keluar. nanti kan akan diperiksa kan dibuktikan di pengadilan. Iya. Jadi saya pikir kita mohon kita bersabar gitu ya. Kemudian ya jikalau memang nanti ini P21 Mas Aiman, ya tentu apa yang tadi disampaikan, disajikan itu silakan disampaikan dalam persidangan. Jadi saya tidak mau memperkeruh lagi situasi-situasi karena saya pikir apa yang disampaikan Pak Jokowi berkali-kali bahwa sebenarnya dia menyayangkan hal ini, Mas Aiman. Dan oleh karena itu saya pikir kita persilahkan aja nanti jaksa sebagai pihak yang akan nanti menyajikan persoalan ini di persidangan untuk bekerja sebaik-baiknya. Dan saya pikir semua catatan yang disampaikan yang begitu banyak membuat ini menjadi lebih prudent, Mas Aiman. Dan saya memberikan dukungan kepada semua pihak, Mas Roy, Pak Refli, semua. Dan juga kejaksaan, kepolisian untuk ya membuat ini menjadi terang benderang, Mas Aiman. Saya rasa itu aja dari saya. Selamat malam. Terima kasih. Saya lihat Pak Ugro, oh belum ya? Oke, silakan. Kamera ya. Oke, saya singkat saja. Jadi kesimpulan yang saya dapat adalah masih diduga Pak Resmond itu mengedit source yang dari Dian Sandi. Anda tetap berpendapat seperti itu ya? Iya, Bang karena Resmond diduga mengedit. Ya, karena penguploadnya saja Mas Dian Sandi itu tadi komentar ya dari di komentar Siapa? Mas Dian Sandi itu Dian Sandi komentar di dalam X ya. Ya, Sentana TV. Kapan itu? nah ini nih. Kapan itu? Jadi Dian Sandi itu komentar waktu ini rame-rame Gajah Adam. Saya bilang ke Dian Hari Sandi. ini yang barusan ini? Bukan, udah beberapa waktu hari. lalu. Oke, baik. Sudah beberapa hari, tapi dia komentar katanya sebentar ya. Ini saya langsung ditembak nih masih ini nih.
Ya, ukurannya aja Mike, yang penting ukurannya aja. Ya katanya itu jelas-jelas editan karena foto yang dia buat itu di upscaling dan dimunculkan watermarknya. Itu kata-kata Dian Sandi saat mengomentari kata-kata Sentana gitu. Sebentar saya cari kalau ketemu. Oke, baik. Ya. Oke, jadi ya itu saja dari saya. Oke, baik. Jadi Pak Ugro mau dari sedikit saja kesimpulan karena saya melihat ada badge Mabes Polri. Sedikit saya silakan Pak. Kayak ada pesan penting yang ingin sampaikan dari Pak Ugro. Badge Betul ya, ini Pak? kan kita purnawirawan Polri. Iya, iya. Tapi Badge kalau nggak Mabes pakai Polri. badge namanya pensiunan Polri, beda. Oh, Iya. sama persis. Kan sama persis sama badge Mabes Polri biasa. Iya, kan kita purnawirawan Polri. Oh iya, oke. Silakan Pak. Jadi gini, dari pembicaraan semua, saya mencoba memberanikan diri mengambil kesimpulan bahwa SP3 yang sudah diterbitkan untuk 3 orang itu tidak akan bisa digugat pra peradilan. Sesuai dengan pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Karena hasil dari RJ. Hasil dari RJ dan sudah dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan. Oke, jadi tidak bisa diperadilan lagi. Tidak bisa pra Itu peradilan. udah inkrah tuh berarti SP3-nya ya. Berarti kan memperadilan penetapan pengadilan nggak mungkin. Iya, oke. Yang kedua, berdasarkan pasal 61 dan 62 ya, proses yang disampaikan sama Mas Refli tadi betul bahwa perkara ini sudah tidak bisa lagi dilanjutkan untuk dilakukan penuntutan berdasarkan RJ juga, ya kan? Kemudian berdasarkan waktu yang disampaikan oleh Pak Refli dan juga Mas Sangaji. Jadi kesimpulan saya ini, saya tetap berpedoman pada apa yang secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan KUHP itu harus kita patuhi bersama sebagai bagian Indonesia adalah negara hukum. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Bang, ketemu Bang, sedikit. 1 menit aja. Sentana TV ngomong ke Dian Sandi 26 April. Maksudnya apa nih? Gajah Adam itu asli buatan UGM. Kok nggak ada pernyataan resmi dari UGM? Dan dijawab oleh Dian karena dia tahu itu saya. File itu hanya 76 KB di upscaling untuk mencari detail watermark. Siapa yang ngajarin? Jadi pemilik fotonya saja tidak terima itu di upscaling dan dicari-cari watermark. Hanya Terima kasih. 76 kilobyte. Oke, baik. Sangat kecil. Oke, baik. Ya, itu nanti kita bicarakan di kesempatan lain. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua dan saya mohon maaf lahir batin. Sampai bertemu oleh saya nanti beberapa waktu ke depan dan saya akan digantikan sementara oleh rekan saya Ayah Nufus. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.